barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhlasun niyyati fi ta'lim. Ikhlasun niyyati, ikhlasnya niat fi ta'limi, dalam mengajar. Sumber ilmu itu dari Allah. Allah kalau menggerakkan ilmu kepada hambanya ada dua cara. Satu lewat laduni secara alami. Nomor dua lewat guru, lewat kasbi. Kasbi itu usaha. Nah yang lewat guru itu ada kalanya lewat belajar. Yang kasbi ada kalanya lewat belajar, ada kalanya yang sama. Ada kalanya yang sama lewat mendengar dari seorang guru. Lah, guru itu akan barokah ilmunya bila mana menyampaikannya itu dengan ikhlas. Nah terus bagaimana kalau tidak ikhlas? Maka ilmunya tidak akan barokah dan sulit untuk diterima. Contohnya ada seorang santri belajar sama kiai, berhubung gurunya nggak ikhlas, ini kiainya itu sering manggil santri dengan alasan apa? Dengan alasan belum bayar syariah, belum bayar uang makan. Pada akhirnya apa terjadi? Santrinya sakit hati. Karena santrinya ini bukannya nggak mau bayar, enggak, tapi orang tuanya yang belum bayar. Nah orang tuanya ya bukannya nggak mau bayar, enggak, orang tuanya memang ekonominya nggak ada. Kemarin punya kambing 2 sudah dijual untuk ngantar anaknya pendaftaran. Paham? Punya ayam 1 kandang sudah dijual untuk bayar bulanan, sampai habis. Kemudian kiainya ngoyak-ngoyak. Apa yang terjadi? Santrinya ini frustasi, nggak mau ngamalin ilmunya. Kemudian mereka boyong. Gara-gara boyong, gara-gara iuran yang telat, yang dioyak-oyak. Makanya mengajarkan ilmu atau mengambil ilmu dari seorang guru itu gurunya harus ikhlas. Nah, katanya ikhlas itu menyampaikan ilmu itu jangan karena uang. Loh kok di ilmu berapa ada bayar itu bayar untuk kamu itu seperti enggak? Well, untuk siapa bayar? Untuk siapa bayar? Untuk siapa bayar? Untuk kamu sendiri kan. Kalau gajinya sih nggak bayar, gaji yang bayar. Wajibu dan wajib alal muallimi, atas alal muallimi kepada orang yang mengajar, guru atau kiai, ayanwiya, berniat bitalimihi, dengan mengajarkannya, bitalimihi, dengan mengajarnya muallim, irsyada ibadillahi, menunjukkan beberapa hambanya Allah Ta'ala maha luhur, ilal haqi, pada kebenaran. Wajib atas orang yang mengajar berniat di saat mengajarkan, yaitu niatnya apa? Irsyada ibadillahi ilal haq, memberikan petunjuk kepada manusia supaya manusia itu tahu, oh ini perkara yang hak, oh ini perkara yang batil, oh ini perkara yang salah, ini perkara yang sahih, ini perkara yang haram, ini perkara yang halal gitu. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur, lau hada, apabila memberikan hidayah, memberikan petunjuk, rajulan, kepada lelaki, bisa babihi, dengan sabab muallim,
Fahuwa maka mu'allim khairun lebih utama lahu bagi mu'allim min jami'i amwali dunia daripada semua beberapa harta dunia yatasaddaqu yang bersedekah biha dengan amwali dunia fi sabilillahi pada jalan Allah, fi sabilillahi di jalan Allah. Ada seseorang yang memberikan petunjuk kepada manusia pada jalan yang benar, mengenalkan manusia akan halal haram, sehingga manusia tahu ini dosa, ini halal itu. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seorang hamba dengan cara menggerakkan seorang hamba sebagai sabab musabab mengajarkan ilmu kepadanya, khairun min jami'i amwali dunya yatasaddaqu biha fi sabilillah, jauh lebih utama daripada sedekah banyak harta benda di jalan Allah. Apa maksudnya? Makanya dengerin ini, hei kuping baskom, hei kuping gajah, guys, apa coba? Dimelangu ini. Kamu wajib hukumnya menyampaikan ilmu kepada umat, ilmu agama. Kadang-kadang ada seorang kiai meninggalkan pondoknya gara-gara apa coba? Gara-gara ekonomi. Lalu mereka kerja di Korea, mereka kerja di Kalimantan, mereka pergi ke Jakarta. Untuk apa? Untuk mencari uang untuk kebutuhan keluarganya. Padahal mengajarkan ilmu agama ini jauh lebih utama daripada itu. Dan kalau kamu istiqomah, walaupun saat ini terseok-seok, anggap saja ini saya ngajar kamu ya, terseok-seok saya. Lalu anak istri saya ini kelaparan gitu. Saya juga nyampe kurus, nyampe saya nggak bisa beli baju, nyampe baju saya robek-robek. Kira-kira Allah mengirimkan harta nggak? Mengirimkan. Ini loh, saya nggak punya uang sama sekali. Sama sekali punya uang. Padahal ada acara. Dan ini nanti pun jam 8 nanti nggak ada makan pagi, nggak ada sarapan. Coba perhatikan. Kira-kira lo bisa makan nggak? Aku bukan tanya sama kamu. Siapa bisa? Akan dicukupi Allah. Nggak ada ceritanya orang yang diilai kalimatillah kelaparan, itu nggak ada. Semuanya ada, itu hanya kurang sabar saja. Orangnya kurang sabar. Semamanya sabar bisa makan. Yang mana daripada sabar itu bukannya lihai, mana daripada sabar itu melakukan kebaikan terus menerus. Seperti saya ini melakukan kebaikan terus menerus. Tidak cuma di dunia nyata. Saya kan setiap hari kan membuat kata-kata di Facebook kan. Apa kata-kata hari ini? Ya Pak Ujah. Apa? Apa? Kata-kata di hari ini tidak ada kekasih yang nyandar di hati kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya itu sudah ngajar ilmu Ustaz, tapi kok saya fakir ya Ustaz? Berarti ngajar ilmumu sing kurang bener. Kok bisa ya Ustaz? Iya, kurang bener. Ngajar ilmu itu syaratnya ngamalin ilmu dulu. Di
Di dalam ilmu ada kata-kata innallaha la yudhi'u ajral muslimin. Allah tidak akan menyanyiakan pahalanya orang yang melakukan kebaikan. Semestinya kamu itu terus-menerus melakukan kebaikan. Jam 3 malam udah bangun, sholat tahajud langsung nyapu 3 RT. Ya enggak? Nyapu 3 RT. 3 RT disapu semua. Kira-kira banyak orang seneng enggak? Banyak. Setelah 3 RT selesai jamaah subuh. Setelah jamaah subuh langsung nyiapin sepeda motor. Anak-anak tetangga diantarkan ke sekolah semua. Satu desa ini diantarkan ke sekolah semua. Aku yakin loh, ada orang, ini Pak, pakai tang 5.000 atau 10.000. Ada orang yang memberinya. Pak, ini untuk bensin. Nganterin nyampe jam berapa? Nyampe jam 7. Setelah jam 7 langsung kemana? Ke balai desa. Babat-babat, suka babat-babat tanu, bersih-bersih, apa yang terjadi? Perangkat desa itu ngapain-ngapain, Pak sini Pak, ini lo teh hangat, ini lo kopi, ini lo makanan. Lu ngono kuwi istiqomah bendino lah, jadi rezeki. Itu artinya mengamalkan ilmu. Tidak cuma itu saja, di depan rumahnya diberi tulisan. Bengkel sepeda motor bayar seikhlasnya. Aku yakin loh, ada orang nyadar itu, Pak, dan bocor Pak, bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Anggap saja 2.000 ya. Pada akhirnya orang langganan banyak itu. Nyampe punya karyawan, bayar seikhlasnya. Alhamdulillah punya modal 10 juta, membuat Pak bengkel mobil, bayar seikhlasnya. Aku melu bengkel kek. Bayar seikhlasnya. Kira-kira laris enggak? Laris. Alhamdulillah dapat uang 50 juta, terus membuat minimarket di rumahnya, bayar seikhlasnya. Kira-kira banyak orang belanja enggak? Banyak. Bayar seikhlasnya. Membuat potong rambut. Pokoknya judul lagi bayar seikhlasnya. Paham? Membuat laundry, bayar seikhlasnya. Membuat membuat klinik ya, bayar seikhlasnya. Alhamdulillah punya uang banyak, membuat rumah sakit, bayar seikhlasnya. Setelah itu punya uang banyak, membuat yayasan, membuat playgroup, membuat TK, membuat MI, membuat SD, membuat SMP, membuat sanawi, membuat aliyah, membuat SMA, membuat perguruan tinggi, perkuliahan, bayar seikhlasnya. Pokoknya judulnya bayar seikhlasnya terus. Ini makna daripada ikhlasun niat fit ta'lim. Mengamalkan dulu. Ini orang udah mengamalin. Kira-kira orangnya tersia-sia enggak? Tidak. Saya itu udah ahli saya. Saya ngajar santri ini udah 23 tahun. Saya ngajar santri ini udah 23 tahun. Udah pengalaman saya, ada pengalaman. Alhamdulillah. Ini kok dulu pasang kan nih. Pikir deh ya. Nanti sesuk acaranya rampung. Setelah kamu ngamalin ilmu, lalu kamu ngajarkan ilmu. Kira-kira santri-santri percaya enggak? Masyarakat percaya enggak? Percaya semua. Punya pondok pesantren, bayar seikhlasnya. Wala. Aku yakin orang berpondok-pondok. Nyampe pondokmu jenengi Al-Ma'had Ad-Dini, bayar seikhlasnya. Ini belum ada loh di Indonesia. Semamanya kamu membuat loh, kira-kira pelanggannya banyak enggak? Banyak. Aku yakin itu. Coba enggak di rumah makan, membuat hotel. Semuanya itu bayar seikhlasnya semua. Kamu punya teratak, bayar seikhlasnya. Kamu punya sewa nganten, bayar seikhlasnya. Punya gedung pertemuan, bayar seikhlasnya. Punya apartemen, bayar seikhlasnya. Punya kos-kosan, bayar seikhlasnya. Punya masjid, kota amal ditulis KB. Bayar seikhlasnya. Punya toilet ning kota-kota, bayar seikhlasnya. Nyampe makammu lho mbok tulisi. Makam bayar seikhlasnya. Wah, mau sing ziarah makammu udah bayar kabeh. Apalin ilmu dulu.
Nah, kamu belum ngamalin ilmu, wis gremeng. Saya ini Ustaz, sudah ngajar bertahun-tahun, tapi saya kok fakir. Lha iki lucu. Sandunya iki sing sugih mung Gusti Allah. Antumul fuqara, kamu semua itu kere. Wa nahnul aghniya. Sang yang kaya itu cuma Allah saja. Sedangkan kita ini fakir. Mana buktinya? Buktinya lapar. Karena ini lapar berarti butuh makan. Mana daripada butuh adalah fakir. Kamu butuh suami enggak? Butuh kan? Mananya butuh fakir. Butuh istri enggak? Ada cicili ini. Ini iki kan wis gede. Suwayahe, bacana ya suwayahe. Lah si Umar sunat dulu waras. Istri, bacil Pak ya. Walau aslaha, dan apabila memperbaiki al-muallimu guru, an-nasihu yang menasihati, abdan kepada hamba, asian yang bermaksiat. Mana kita Gus? Belum beli. Itu ada tadi toko. Mana kita? Hilang, nulis Gus. Kalau hilang nulis. Ril, mana kita Ril? Belum beli. Punya uang nggak 5.000, 10.000? Belum ada. Paci mulu nyampe koyo paci ni wong tua. Lagi dicuci. Jemure nyuci ini lah pas gak ngaji. Paya ngaji jemur. Ngaji ki di loro ngono. Ojo elek ngono iku pahaman. Sapa iki jenenge? Caril. Kamu pacinan seperti itu Taril. Diingat-ingat sama mbak-mbak. Paci untuk dirinya saja seperti itu. Nanti kalau saya jadi istrinya, kudungnya kudung pelik. Iya, lah percaya. Enggak? Iya, sedang mekelomprot. Lelaki pasti mikir, wah, aku nanti kalau jadi suaminya mesti jadi masak wong kuwi. Orangnya saja gitu. Yang rapi, paham Ril? Yang rapi, anak muda. Anak muda kaya umure 78. Iya, sing nggo peci-peci ngomong tua. Sing wis apa tau ndek duwe. Niru mer lho ganteng. Fa huwa maka muallim, lau asal hal muallim itu. Fa huwa maka muallim ahabbu, lebih dicintai, lebih disenangi. Ahabbu, lebih disenangi ilallahi, kepada Allah, min ibadati tsaqalaini, daripada ibadahnya manusia dan jin. Daripada ibadahnya manusia dan jin. Yakni artinya al-insa wal jinna. Al-insa manusia wal jinna dan jin. Ada seorang santri di kamar ngajarin temennya, mengarahkan temennya. Fahuwa ahabbu ilallah. Apa yang kamu lakukan sangat-sangat dicinta oleh Allah min ibadati tsaqalan, daripada ibadahnya semua manusia dan semua jin. Makanya sambil ngajar di kamar, sambil ngajar Gus. Anak-anak baru diajar. Gus. Bar, diajar Mar. Gus, Gus. Sambil ngajar. Ngajar kan tidak harus itu orangnya datang toh. Kamu punya Facebook? Punya. Semua kata-kata saya tulis.
Tulisan-tulisan di sini ini ditulis di Facebook. Bisa nggak Gus? Jalanin, hafalan Quran. La yudhi'u ajral muslimin. Allah tidak akan menyia-nyiakan opah. Ajrun itu artinya opah. Opah bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Betul nggak? Ya. Saya pagi hari ini sudah melakukan kebaikan. Apa yang terjadi? Barusan saja saya transfer si cantik 500.000. Bang, transfernya bukan lewat ATM, lewat Muhammad. Muhammad, beri itu umi uang. Sekarang kamu bareng yang paling suka Muhammad. Iya deh. Lah yang punya toko. Saya kan nggak punya. Bang. Makanya sibuk mengajar tamat, dengerin, cuma malah kerja. Ada seorang kiai mengarahkan santri, itu artinya kiainya akan memberikan yang terbaik kepada murid. Saya itu rasa-rasanya nggak rindu kalau kamu ini boyong kemudian kamu kerja. Ya silakan kan kerja dibuat sampingan. Jangan prioritaskan. Lidahnya lawan keselio. Prioritaskan. Harus dinomorsatukan. Ngajar itu. Kemudian bisnis itu sampingan. Paham nih? Bapakmu adil birang ya. Ono perang kok nilai birang yo kae. Saya pernah bertamu di rumahnya kok. Pakai aku sangat pedangnya bunganya. Pedangnya bunganya. Yang paling mahal berapa harganya? 700.000 ya. Kok murah banget ya? Murah banget ya itu 700.000. Nah, kalau kowe larang ya. Itu ku peso untuk akeh. Itu punya pedang itu. Caranya begini. Kamu tanya sama mbak itu, harganya berapa mbak? Minta foto-fotonya, lalu kamu apa? Upload. Nanti kalau ada orang yang pesan, nah ngomong sama mbaknya itu nanti biar dipaketin, bisa kan? Lah bisa. Anggap saja itu 750.000 bisa. Kamu jual 1 juta. Ada orang pesan. Ada orang pesan. Kamu dapat untung berapa? 250. Itu 1 hari. Bagaimana kalau setiap hari laku 1 terus? Sampai 30 hari. Saya bayangkan kira rakyat Indonesia jutaan manusia. Kalau perlu itu Facebook itu menjangkau seluruh dunia. Jadi yang beli sama kamu orang Indonesia toh. Market kening Afrika, market kening Uni Soviet, market kening Rusia. Dengan luar negeri buat 5 jutaan. Biaya paketnya 1 juta. Regane 750, untungnya berapa? Untungnya berapa? 3.250.000. Hebat kan? Hebat. Itu caranya. Gombai itu kan sebagian ngelontarkan ke sana. Mana saya ketahui seneng loh. Saya ya. Maksud saya itu kamu belajar sambil bisnis. Nanti kalau kamu sudah jadi kiai juga menyampaikan ilmu sambil bisnis. Rasulullah mengatakan, seorang lelaki makan dengan tangannya sendiri jauh lebih utama daripada diberi orang lain. Anggap saja kamu menjadi seorang kiai, menjadi seorang penyair, lalu banyak orang sedekah sama kamu. Artinya kamu makan dari pemberian orang. Kalau bisa itu jangan dari usaha sendiri. Kalau bisa, kamu sekarang ini sudah bisa mandiri. Paham? Ajar. Mulai sekarang. Tamdur. Ini caca ini diajarin. Gus, ajar ya. Real, ajar. Ajar kabeh sak pondok. Ajar. Neng, adikmu diajarin anu ya.
Diajarin. Ajar. Anu sama saya ya. Ini adikmu diajarin ya. Diajarin. Ini sing adiknya sing dito. Yang mana? Yang mana? Adiknya yang mana? Kamu. Kalau lu gede kue yo. Besar ini ya. Ulang tahunmu tanggal berapa? 8 apa? November. 8 November ulang tahunnya ini, 11 November ulangnya si cantik. ngajar nih ya. Ya. Orang apa itu mengajarkan ilmu walaupun satu huruf jauh itu khairun min khumurinam. Lebih utama daripada sebaik-baiknya harta kekayaan hewan ternak. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia seinginnya. Ya tasaddaqu biha fi sabilillah, yang mereka sedekahkan fi sabilillah di jalannya Allah. Tapi apa yang terjadi? Orang yang mengajar tidak cuma diberi keistimewaan oleh Allah mengajar saja, tidak. Tapi orang yang mengajar diberi kejeniusan oleh Allah dengan otak yang cerdas. Diberi kecerdasan oleh Allah menundukkan umat. Yang saya alami gitu. Terus setiap pagi ada tamu. Saya pilih kan ada tamu. Sampai tadi malam nggak jadi ngaji. Ada tamu. Meta sanggoni dililah nanti duit deh. Saya udah. Meta sanggoni. Pengen setiap ada tamu disangoni. Kayak wali santri bilang nak aku sanggoni 10 jutaan deh. Mulai kapan anu? Nun, bisa nyangoni wali santri tak kau ada 10 juta. Mulai kapan? Mulai kapan? Tahun yang akan datang. Awin disik kok tahun yang akan datang. Mulai sekarang. Bagaimana supaya sekarang punya banyak uang? Di sini mas mana roda dunia? Falyatajir, wa man arada al-akhirah falyazhad, wa man arada guma falyata'allam. Mulai ini tinggal-tinggal, itu lagi lalinan terus. Barang siapa yang menginginkan dunia, dagang. Barang siapa menginginkan akhirat, zuhud. Apa itu zuhud? Tidak meletakkan harta di dalam hati. Hartanya ditaruh di lemari, ditaruh di saku, ya enggak? Mobilnya ditaruh di garasi. Jangan diletakkan di hati. Uang kamu letakkan di hati enggak? Kamu punya uang enggak? Enggak punya. Yang kalau jenenge meletakkan uang di hati. Iya dah, orang di duit ngomong enggak punya uang. Itu namanya meletakkan uang di dalam hati. Kamar. Nanti tak lagi punya uang enggak punya. Berapa banyak? Di mana banyak? Di bank. Banknya siapa? Bank pemerintah. Qala bersabda an-nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alaihi semoga atas an-nabi as-salatu salawat wassalamu dan salam, hina ba'da di waktu mengutus Mu'ad dan Mu'ad ilal Yamani ke Yaman. Kanjeng Nabi ngutus kepada Mu'ad pergi ke Yaman. Kanjeng Nabi mengatakan, la ayyadi Allahu bik rajulan wahidan khairun lak minad dunya wa fiha. La ayyadiya, sungguh memberikan petunjuk Allahu Allah bika sebab kamu rajulan kepada seorang lelaki, rajulan kepada lelaki wahidan yang satu, khairun lebih utama laka bagimu minad dunia daripada dunia, wama dan sesuatu fiha yang ada di dalam dunia. Au
Allah memberikan hidayah, Allah memberikan ilmu. Gara-gara kamu mengajarnya kepada siapa? Kepada seorang lelaki walaupun lelakinya cuma satu saja. Kepada seorang murid walaupun muridnya satu saja. Khairun minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih utama daripada dunia dan isi-isi dunia. Isi-isi ini dunia apa coba? Telur rambat. Apa? Ubi. Isinya dunia. Ar-rasul, ar-rusulu, wal-anbiya'u, wal-awliya'u, was-salihun. Alladhi tufina fiha. Jeruni dunia apa coba? Jeruni dunia itu jeruni dunia itu para ulama, orang-orang salih yang dimakamkan. Nah pikiranmu kan dalam dunia apa coba? Harta karun, mas abang. Makanya usahakan ngajar. Sebelum ngajar harus ngalim, Ning. Nanti kalau kamu cuma hafal Quran saja, Ning. Dengerin, Ning. Kalau hafal Quran saja, kau itu mau nyemai tok, Ning. Dan kalau nyemai, mau itu emang siji loro telu. Coba ngene iki aku pada Quran coba. Saya nyemai dari subuh sampai sekarang lagi itu wong rolas. Tapi kalau ilmu semacam ini sekali kamu ngomong yang denger banyak orang. Ini medsos juga banyak orang. Apa ada guru ini belum terokin santri? Betul nggak? Manu, Rani, ini real paham real. Bagi nanti dituturi dinasihati dulu real. Aril. Allah memberikan petunjuk kepada seorang lelaki walaupun satu saja. Allah memberikan hidayah kepada seorang perempuan walaupun satu saja. Gara-gara kamu yang memberikan petunjuk, gara-gara kamu yang mengajari, gara-gara kamu yang menasihati. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia seisinya. Paham? Makanya yang alim setelah alim sebar ilmu. Gak akan tersia-sia. Akan dicukupi oleh Allah. Nah masalah nyambut gawe, orang itu agar meripati melek ya, berarti untuk rizki. Man harroka riziko. Orang itu agar gerak mesti untuk rizki. Wes nak percaya ndang. Kowe menengok ini kamarmu, agar diambekan. Aku yakin walaupun kamu gak mau ngambil makan di dapur, aku yakin Allah gerakkan manusia untuk nganterin makanan kepadamu. Kalau nggak percaya begini. Lu saya ini lu gak pernah ngambil minuman, ada minuman terus. Coba yang ini kita habiskan ya. Coba kira-kira Allah hadirkan lagi gak? Hadirkan. Gak percaya begini. Didatangkan. Kamu ngerti nggak? Setiap Jumat itu pesta Al-Mubarak, pesta ya. Itu bukan dari saya, bukan dari wali santri. Itu dari Singapura itu makanan itu. Logikanya loh, padahal orang Singapura ya orang Ramadan dengan Mubarak. Nanti saya yang enggak. Saya enggak punya jasa sama beliau, saya juga enggak kenal. Saya pernah ke sana. Rumah ayo ngontrak dengan apartemen. Suki kowe, kamu punya rumah enggak? Punya tanah enggak? Punya kan? Orangnya itu enggak punya rumah, enggak punya tanah. Kontrak di apartemen. Digerakkan Allah itu mencukupi. Kan? Selama kamu menyebar ilmu insya Allah. Dengerin. Orang itu kalau ngajar ilmu, menyebar ilmu. Setiap kosakata yang dikeluarkan, huruf-huruf yang dikeluarkan, maka merontokkan dosa. Makanya ono kiai, apapun kesalahan kiai, jangan ikut-ikut bahas. Apapun kesalahan kiai. Ya si fulan, pengasuh pondok ini, ngetengi santri, ora usah dibahas, wis meneng ae. Siapapun orangnya.
Kenapa? Loh, masalah selera wanita itu bukan selera seorang kiai. Seleranya siapa? Semua lelaki. Semua lelaki kan? Ya persis seperti seneng cowok. Seleranya siapa? Semua perempuan kan. Lah yo kamu kok lucu. Kalau masalah maksiat itu lamun kiai tok. Kadang-kadang wartawan sing ngomong ngono sing nulis-nulis ngono wong jebul-jebul wong selingkuh. Ya mangga. Jebul-jebul wong ngono iku jebul-jebul senengane tempat karaoke. Lah ono kiai zinani santri ini lagi telu wis kowe bingung, kowe sing bakas kowe wis 17 ngono kok. Tapi Ustaz, lihat tapimu niku itu menunjukkan kalau enggak ada Allah. Al ilmu nurun. Al ilmu itu niru ke siapa? Ke kakek-kakek kita. Dulu Nabiullah Adam pernah pacaran sama Sayyidatina Hawa. Gara-gara itu gitu loh. Makanya kamu terus punya jiwa selingkuh, punya jiwa seneng sama cewek. Kamu sama cewek cantik seneng gak? Nah ini jujur ini gofur itu. Itu memang selera lelaki. Artinya kalau ada orang macam ini, ngasih orang mungkin itu siapa saja orangnya dibahas di media sosial. Ada orang temi ada perselingkuhan, ada apa merebut wanita orang lain, apa namanya, pelakor. Ora usah bahas, ora usah dibahas. Tidak ada orang yang jelek-jelekin orang yang maksiat. Dengerin. Tidak ada orang yang melanat kepada orang yang melakukan dosa, kecuali orang itu nggak akan mati kecuali dia akan terpeleset melakukannya. Kenapa? Mereka sombong. Siapa orang yang sombong? Siapa orang yang sombong? Orang sombong itu ada dua. Siapa? Satu siapa? Siapa? Yang satu saya, yang dua kamu. Siapa enggak? Paham? Orang yang melakukan dosa itu ada dua. Satu saya, nomor dua kamu. Di rumah sama kamu itu Nadia gitu. Ya kamu itu. Di rumah sana Nadia sama ini ya kamu itu ya enggak? Maksudnya orang ngomong. Orang melakukan dosa itu ada dua. Satu, orang yang diberi karuniai oleh Allah takwa ibadah lalu menyombongkan. Wong ibadah, ahli puasa, ahli sholat, tapi dia bangga dengan ibadahnya, dengan sholatnya. Lalu mereka mengatakan, ana khairun minhu. Aku lebih utama daripada mereka. Yang ini dosa. Jadi orang ibadah yang memangkakan dengan ibadahnya, lalu mengkerdilkan orang lain dengan maksiatnya. Ini orang ibadah ini jauh lebih jelek daripada orang yang maksiat. Itu satu. Nomor dua, orang yang maksiat yang tidak mau bertaubat, itu dosa. Jadi kalau ada orang ibadah merasa merendah diri, merasa dirinya tidak mampu ibadah atas karunia Allah, atau orang maksiat kemudian taubatan nasuha kaman ladam balahu, ini dua orang ini seperti nggak punya dosa. Justru yang punya dosa ini dua orang. Siapa? Aku dan kamu. Paham? Aku itu artinya aku adalah orang yang menyombongkan dirinya dengan kata-kata aku. Lho nara aku sapa meneh. Ustaz iki ngajari non stop terus aku ngomong ini, lha nara aku. Paham? Menyombongkan kebaikan itu dosa. Dan kamu itu artinya di saat kamu terpleset melakukan maksiat, kemudian tidak mau tobat, itu nggak baik. Bam. Kalau kamu bisa melakukan dua ini, insya Allah. Jadi orang yang bermaksiat lalu taubatan nasuha jauh lebih utama daripada orang yang taat tapi membanggakan diri. Begitu juga apabila ada orang yang taat lalu dia merendahkan dirinya, merasa tidak dari keusahanya. Ini jauh lebih utama daripada orang yang bermaksiat kemudian mereka lupa bertaubat. Paham? Al-amal badal ilmi. Al-amalu
melakukan amal ba'dal ilmi, setelah ilmu. Orang itu kadang-kadang gak punya ilmu, wah puasa terus menerus, wah sholat terus menerus, wah ibadah, wah sedekah, wah berbuat baik. Perlu digarisbawahi, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu. Setiap ada orang, wah ngibadahin ngaget-ngageti, puasane lu nyampe awake lu ngelit, balu galo ku lit, wah nak sholat batuke nonong, dengkule lu nyampe melecet, ya sikile nyampe membengkak. Tapi amalnya tidak didasari dengan ilmu, fahuwa mardudatun. Ngamal semacam ini ditolak. Bagus. Makanya ilmu dulu. Ada orang berakhlak mulia, tapi dia tidak punya ilmu. Naudzubillah. Kenapa naudzubillah? Kenapa kita berlindung kepada Allah? Saking sopane, saking berakhlake. Ono pitik lewat itu. Tapi tadi, maaf ya, saya lewat pitik. Gitu. Ini namanya punya akhlak, tapi tidak punya ilmu. Keblak. Ada orang pengen menyembelih kambing. Ngono iku ngomong karo kambing, maafin ya, saya itu jelas nggak mau menyembelih kamu. Berhubung ini adalah ada syariat membuat kurban, ya Allah, maafin ya Allah. Ini ada orang pengen menyembelih kambing, nangis jerit-jerit, gak jadi, gak jadi. Kira-kira apa coba? Melakukan amal tanpa ilmu. Makanya kamu alim dulu. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Maknanya pondasinya adab adalah ilmu. Adab di atasnya ilmu, adab akhlak di atasnya ilmu. Artinya ilmu harus menjadi sebuah dasar. Paham tom? Ilmu harus menjadi dasar. Sehingga terciptanya sebuah amal yang baik. Jadi akhlak harus didasari dengan ilmu. Tanpa adanya ilmu, maka orang berakhlak, tapi justru akhlaknya memelesetkan mereka ke jurang neraka. Kenapa? Setiap pengen berangkat sholat nyujuti wong tuane, nyujuti gurune dhisik. Saya sering itu, ada tamu itu tuh, saking antusiasnya sama saya. Iku nak salaman orang mau salaman tau, nyujuti saya itu. Ada itu. Pokoknya itu, agar wongi moro di sini, nggak mencium tangan saya, orang mau mencium tau, nyujuti saya, mencium kaki saya. Ini jenenge melakukan amal tanpa ilmu. Kamu menaik ke panggung, setelah naik panggung kamu begini. Kamu begini. Ini dia punya akhlak tapi tidak punya ilmu. Alasan ini orang Jepang saja loh, ini pedomane wong Jepang. Menundui manusia yang setara dengan rukuk haram. Kenapa? Yang boleh dirukui sama sujud itu hanya Allah. Makanya nggak usah rukuk, nggak usah sujud. Dengerin nih, ini ada makamnya Nadia. Berhubung Nadia ini adalah punyaimu, lalu kamu pengen ke makam, leren berangkang nunduk-nunduk. Itu nunduk-nunduk kamu melebihi daripada rukuk. Hukumnya haram. Gak boleh. Hormat ya hormat. Biasa nunduk begini. Orang saya ini. Itu namanya berakhlak tanpa ilmu. Ada seorang lelaki akhlaknya baik. Pengen bepergian, kalau salaman sama istrinya mencium tangannya istri. Bahaya ya? Bahaya. Kenapa bahaya? Istrinya akan menjadi sombong. Lawang perempuan diperintah oleh Allah untuk taat kepada seorang suami saja, istri-istri itu aja, masya Allah. Naudzubillah minasyaiton. Sing asli kaum lelaki itu putus asa nikah sama kamu. Sing asli berhubung kebutuhan terpaksa.
Ini ada seorang lelaki saking akhlaki, saking duwi, nyampe akhir salaman karo anak, karo apa? Sama istrinya mencium tangannya istri, kan keplek kan? Caranya kan kayak gitu, betul? Makanya kadang-kadang akhlak penting, ilmu penting. Ada orang punya ilmu tapi nggak punya akhlak, ya nggak apik. Contoh, ono wong doa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Terdengar oleh telinganya orang alim. Apa kata orang alim? Woi, Gusti Allah kok demo gitu loh. Kamu itu perintah-perintah Gusti Allah. Ada seorang hamba minta sesuatu kepada Allah. Itu namanya doa apa? Al-amru. Doa apa perintah? Lainnya kali kalau doa, lu mungkin rapat on di akhlak ke. Oke ngalim, tapi nggak punya akhlak. Akibatnya Gusti Allah perintah-perintah. Lu ngono wong minta kepada Allah kok demo. Gusti Allah jadi demo. Saya pernah dengar seperti itu. Ada seorang kiai ngomong ngono, pidato, Gusti Allah tuh jangan didemo. Kok keplek. Wah! Allah perintahkan kita. Ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kita apa coba? Ud'uni, mintalah kamu semua ini kepada aku. Astajibu, maka aku akan mengijabahkan lakum kepadamu. Ini akhlak ini. Jadi kita minta kepada Allah itu akhlak, bukannya demo. Oh goblok. Mau goblok jadi pelihara. Minta kepada Allah demo, goblok. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-ilma wa 'allamahu an-nas. Khairukum, sebaik-baik kamu semua, man adalah seseorang ta'allama, yang belajar al-ilma, ilmu. Orang yang paling baik di antara kamu semua adalah seorang santri yang pergi meninggalkan rumahnya, kemudian mereka datang di sebuah pondok, kemudian mereka belajar ilmu dengan sungguh-sungguh, hadir di majelis ilmu, nulisi ilmu guru, mendengarkan percakapan guru, memperhatikan percakapan guru, kemudian memahami apa yang disampaikan guru, kemudian mengamalkan. Ini adalah manusia yang terbaik. Dulu itu ada wali santri, punya anak ini dablek nakal, paham nakal? Dipondokkan, masih nakal, di pondok melanggar peraturan terus. Tapi wali santri ini bersikukuh anaknya harus belajar ilmu agama, nyampe nikah. Jadi bertahan terus, anaknya sering pengen boyong, dipertahan terus. Nakal, nyampe itu, sering digundul sama pengurus, gara-gara sering melanggar peraturan. Apa yang terjadi? Ini asli, ini saya lihat sendiri. Apa yang terjadi? Barokahnya orang tua yang mempertahankan anaknya di pondok, pengen kerja nggak diizinin. Pada akhirnya detik-detik terakhir ini santri ini disenangi sama kiainya. Pada akhirnya terjadi nikah dengan putrinya kiai. Apa itu dari sekarang ini tuh jadi ulama besar nih. Kalau ketemu sama saya, wih iling murah cilik. Dua blek nakalis pokoknya ngruwi kowe lah, wayah salat oke. Nakal. Pernah dituam pilingi pengurus ini nyampe moprot dia. Tapi guru-guru jotosan pengurus moprot darah, nakalnya, dablengnya dihilangkan oleh Allah. Sekarang jadi ulama, punya pondok besar, kaya raya. Itu barokahnya belajar ilmu agama. Kamu itu belajar malah kerja di Korea 30 juta sedikit tombah, mbah kepet. Ya sedikit. 30 juta loh. Saya masakan santri satu hari satu malam itu pengeluaran minimal 5 juta. 5 juta kali 30 hari berapa coba? 150 juta atau lain ya, 150 juta. Ngono kuwi jadi turahan tuh aqua.
Paham? Sebaik-baik kamu adalah kamu yang belajar ilmu wa 'allama dan mengajarkan pada ilmu an-nasa kepada manusia. Selain belajar ilmu, kamu juga mengajarkan ilmu kepada manusia. Makanya kalau alim, kalau sudah belajar ngaji, kemudian sebar ilmu mulang, ojo gak mulang. Ngikuti dewi kanjeng Nabi wa khairukum man ta'allamal ilma wa 'allamahun nasa. Ini dewi kanjeng Nabi mentafsiri khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Mana daripada Quran ini adalah ilmu. Karena sampeyan orang paham rumangsamu Quran akibatnya ini sepanjang hidupnya, sepanjang mondoknya ngapalin Quran terus. Jebul-jebul ditanya wal 'adiyati dhabaha, gak ngerti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, gak ngerti. Gak ngerti dia. Wailul lil mutaffifin, gak ngerti. Ngerti gak ning we? Lil mutaffifin apa maknanya? Gak ngerti. Alif lam mim. Apa artinya, guys? Gak ngerti kan? Lah yo makna daripada Quran itu ilmu maksudnya ini. Orang mung ilmu Quran to enggak, tapi ilmu hal wa tib. Apa ilmu hal? Ilmu keadaan. Keadaan kamu jadi apa? Jadi dokter. Kamu buka praktek dokter harus ahli ilmu perdukunan. Makanya saya cocok banget itu pemerintah menutup dukun-dukun yang membuka praktek untuk apa itu jepang-jepang bayi itu. Zaman dulu kan kalau orang melahirkan itu pakai dukun. Sebabnya dukunnya terus ngabur gitu loh. Yang ini ngabur ini. Anu lahiran matus karo melek ngene karo dikucur gunake blambang ngono. Asli ya mak saya juga gitu. Kalau mandi itu jangan di belakang rumah, mandinya di depan rumah dibuatkan kombong. Asli itu dulu saya kecil seperti itu. Kalau melahirkan tidak boleh keluar dari rumah selama 40 hari. Lah piye wong ngisinge wening kali ora mulai enggak boleh keluar dari rumah. Loh, kamu membuka praktek kedokteran, membuka praktek penyembuhan penyakit. Loh, sampean orang ahli ilmu nih. Akibatnya ada orang sakit mata mbok suntik mripate. Mulai ini malah buta. Paham? Keplok. Paham? Semestinya yang disuntik kan bokong gitu, ya enggak? Orang keplok. Kamu membuka praktek apa? Membuka praktek bengkel. Mana daripada ilmu gini ngono iku, ora kok ilmu maksudnya ilmu bukan itu saja. Kamu buka praktek bengkel, kemudian kowe ra iso bengkel. Kemudian kamu menerima motor-motor, mobil-mobil di bengkel kene ngono. Akibatnya kowe mereteli motor itu. Balik no murah iku iso turah papat e. Oh. Nabal ban itu keplak. Itu risiknya apanya itu peleknya dilepas kabeh wong goblok. Semestinya itu 10 menit 15 menit selesai goro-goro maca kabeh 2 jam. Ngene iki ta sing dhewe mantan ora juga terus kowe bejo kowe. Saya itu potong saya. Ini potong saya ini. Kayak Mas, potongnya seperti apa? Apa kata saya? Seperti tentara. Tak buatin lu cobaan nih kiai dah, keplek. Tak jiar kayak terus. Suwe nih, 1 jam gak rampung-rampung. Tapi aten asem caki. Nyampe saya tertidur juga kok. Si cantik ngomong, Mas, kelihatannya kok gak ahli. Terus kamu itu, kalau kamu ingin nara apa belum kursus potong rambut, atau jangan membuka praktek potong rambut. Akibatnya kayak Umar ini. Berpotong langsung hilang tapi. Hilang.
potong kan bisa nalate to. Gampang. Belajar ilmu, kalau sudah punya ilmu kemudian diamalkan. Wa qala wa rawa cerita Mu'adz bin Jabal. Riwayatan dengan riwayat marfu'atan yang marfu'. Perawinya itu marfu'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya marfu' itu artinya perawinya itu meriwayatkan cerita itu nyampe baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'allumul ilmi, belajar ilmu lillahi karena Allah taala maha luhur, hasanatun kebaikan. Orang belajar ilmu, kamu dudukmu kebaikan. Kowe nulis setiap huruf-huruf yang kamu tulis kebaikan. Bahkan kelak di akhirat tulisan-tulisan kamu itu setiap huruf itu merontokkan dosa. Kowe bar ngerti cowok, agek nulis lam, rotol brul, ro, brul, sot, brul. Kalau sudah bersih semua, kemudian maka digantikan oleh Allah dengan pahala. Kalau pahalanya banyak, maka diganti oleh Allah pangkat derajat. Dikatakan banyak ulama nyampe-nyampe al-farqu bainal alim wal jahil. Itu seperti perjalanan 500 tahun. Seperti perjalanan 500 tahun. Jadi kamu berjalan 500 tahun, itu pangkat derajatnya ulama itu ada di sana. Kenapa kok gitu? Tidurnya ulama ibadah, tidurnya ulama. Wa ibadatul jahil maksiat. Salate wong goblok itu lho, ditulis Gusti Allah maksiat. Gara-gara apa? Lah wong salat ora wudu. Maksiat ya. Maksiat. Gara wudu. Yuk. Lah wudu atrimo tak metok gaduke isih. Bareng mengusap kepala sampai dia kan di sini. Sing diusapi bathuke. Bareng mengusap telinga, rumangsane wajib. Bareng membasuh kaki, dijuluno kuwabe nyampe kentole ketok. Digebyur nyampe lutut. Kemudian pahanya dilihat temannya. Bagaimana hukumnya seorang lelaki melihat pahanya lelaki? Haram. Kalau haram, wudhu mereka itu selain untuk ganjaran, untuk dosa. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim jauh lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Makanya Rasulullah pergi ke masjid, ada setan. Ada setan. Saya kalau mau cari kitab beliau orang Rasulullah, Sayyidina Ali. Tapi ngendikan Imam Ghazali Rasulullah. Ada setan yang sedang berdiri di depan pintu masjid. Rasulullah mengatakan, ya lain, wahai orang yang terlanat, ngapain kau di sini? Ngapain kau di sini? Apa kamu enggak ganggu itu? Ada orang sholat itu. Apa kata setan? Setan mengatakan, ya Muhammad, itu di dalam itu ada orang alim sedang tidur. Kalau saya ganggu orang bodoh yang sholat itu, saya khawatir membangunkan tidurnya orang alim, lalu orang alim itu mengingatkan sholatnya orang yang bodoh. Sholatnya wong goblok itu ratu ini setan. Sing ditakuti setan apa coba? Tidurnya orang alim nak tangi ku bahaya. Iso nuturi Umar sholatnya. Wong Umar sholat kok ngene. Umar sholatnya ngene. Pas sujud, bokongnya kan gatel. Pantatnya gatel. Kukur pantat ngene. Subhanallah terus ngene. Sujudnya sah ya? Kenapa enggak sah? Karena a'dha'u sujud sab'ah. Anggota sujud wajib menyentuhkan di tujuh anggota. Kening, hidung gak wajib, kira-kira. Lalu hidungmu pesek ngono kuwi. Mbok tatapno sing natap ning keramik iku betok karo banyak umur.
Irungmu pesek. Kalau orang luar negeri sih wajar ya. Orang luar negeri sujud irungnya dhisik ya. Lha kaya mau ngono kuwi sing dipesa-pesa irunge mendelep ya kalau cangkeme monyong cangkeme. Makane wong cadaran. Heran. Anggota sujud itu 7. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki, sama kening. Lu kok kamu sujud? Pas sujud bokongmu gatel, pantatmu gatel, kowe mbek kukur-kukur. Ora sah itu. Saya pernah lihat orang bodoh sedang sholat. Tak berhati-hati. Modelnya sujud tak ngono. Modelnya sujud kakinya tidak dibantatkan, enggak dibantatkan. Kakinya termong ini, kakinya termong ini, tidak sah. Harus dibancatkan. Kalau tidak dibancatkan tidak sah. Ngeri ini. Kok model sujudmu seperti itu? Makanya ngibadahi wong goblok itu dosa. Kenapa dosa? Banyak syarat rukunnya yang tidak sah. Tapi tidurnya orang alim penuh dengan ilmu. Orang alim tidur, sholat udah selesai, ibadah udah selesai. Dia tidur dalam keadaan suci. Dia tidur membaca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Ojo. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, salah itu. Orang itu mati dulu apa hidup dulu? Mati dulu orang itu. Biar mati, kemudian hidup apa mati? Hidup kan? Setelah hidup selamanya apa mati lagi? Hidup selamanya. Keblek Kalau orang hidup ini kemudian mati, apa manfaat ibadah? Apa manfaat sedekah? Apa manfaat ngaji? Kalau manusia itu mati. Manusia itu setelah dihidupkan oleh Allah hidup selamanya. Hum ahya, mereka akan hidup selama-lamanya. Cuma pindah alam. Supaya pindah alam caranya rohmu sama jasadmu harus dipisahkan. Untuk pindah di alam lain, untuk pindah di alam barzah, untuk pindah di alam kubur. Caranya seperti itu. Makanya belajar yang sungguh-sungguh, amal sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena kita ini hidup selama-lamanya. Orang yang mengatakan nanti kamu akan mati, wong ora paham. Wong kok mati, akibatnya wong awam ibadah ora tenanan. Waya poso malah sikile iki lho ketok ning warung. Rokok jedil-jedil. Kenapa coba? Kenapa coba? Merasa nanti mati. Akibatnya ngawur. Hidupnya ngawur. Semaunya sendiri. Gara-gara mati. Kenapa kalau orang mati itu dikain kafani kain putih? Kenapa? Baju putih itu simbol. Baju putih itu simbol kebersihan. Bersih dari hadas, bersih dari najis, bersih dari kotoran, bersih dari dosa, bersih dari syirik gitu. Putih itu apa? Simbol kebersihan. Makanya mati ra ono sing dikaini anu kan, batik kan, kain batik kan. Apa meneh kaine ireng ya. Wa talabuhu ibadatun wa talabuhu mencari ilmu. Ibadatun adalah ibadah, ibadatun ibadah. Belajar ilmu adalah kebaikan. Mencari ilmu adalah ibadah. Wa dirasatuhu deres ilmu. Kowe deres mirit bulan beleni. Tasbihun tasbih. Wal bahsu bahas anhu dari ilmu jihadun perang. Kamu debat sama temanmu tentang ilmu, tentang halal haram. Bagaimana dia? Bagaimana MBK menurut kamu? Kamu ngomong muni haram. Alasannya apa? Membantu orang yang koruptor. Kemudian kancamu ngomong gini. Alah, goblok ini. MBK kok haram? MBK dipangan enak pol halal. Lalu kamu debat.
Halal itu, haram, halal, haram. Mana dalilnya? Kamu menyodorkan dalil, kamu berdebat ya, nyampe pada akhirnya ada yang dikalahkan. Yang mengatakan haram kalah gara-gara apa coba? Gara-gara yang mangan MBG kok dukung koruptor. Kemudian dukung koruptor terus haram. Berarti aku titip sama si Atun, tolong ya aku belikan makanan ya. Apa Ustaz? Penyet apa? Ayam geprek gitu. Dibelikan ayam geprek. Harganya berapa? Harganya itu cuman 40.000. Kapan ini 50.000. Lalu si Atun ngomong gini, Ustaz, harganya 50.000. Korupsi nggak? Korupsi 10.000 kan? Haram nggak? Haram nggak? Haram. Bila mana saya bakhil. Kalau saya dermawan ya enggak itu. Kenapa enggak? Uli maridohu. Ustaz ini orangnya dermawan, nggak mungkin marah. Ngono iki jenenge uli maridohu. Uli maridohu contohnya kayak kowe iki lho. Coba sandalnya kancamu iki lho. Memakai sandal temen tanpa izin namanya apa? Gosok halal apa haram? Haram illa uli maridohu. Kecuali diketahui ridhonya. Iya apa-apa. Contohnya kayak kowe lho. Kowe njipuk duwite mamakmu ning dompet. Halal Pak? Pencuri enggak? Pencuri. Tapi kalau uli maridohu enggak. Persis kowe makan di dapur lho. Ini dapur milik sapa kowe? Kowe njipuk makanan kuwi ora izin sama saya, pencuri enggak? Pencuri. Tapi uli maridohu. Paham? Kalau uli maridohu maka tidak. Ya. Tapi kalau tidak uli maridohu maka haram. Anggap saja si Atun ini tidak uli maridohu. Saya enggak ikhlas misal. Si Atun ini dosa. Setelah si Atun dosa karena itu korupsi. Kemudian saya makan makanan dari hasil olehnya beli si Atun tapi dikorupsi. Saya makan ini, makanan ini halal haram. Halal. Kalau halal, nggak boleh kamu ngomong gini. Ustaz makan makanan itu sama saja mendukung kemaksiatannya si Atun. Oh, goblok. Nah, kalau itu haram berarti jalan di jalan raya haram. Sebabnya jalan raya itu dikelola sama kontraktor sama DPRD koruptor. Jadi ini ketebalannya ketebalannya 20 cm tapi kenyataannya mung 15 cm. Jari ini jari ini itu 16-an tapi besinya cuman 12. Yang lu berjalan di atas jalan raya haram karena mendukung koruptor. Wong goblok. Kok ora tau mondok dengan mubalok. Tolak. Sayang disayang beliau teman saya. Ini orang teman gue tak framing. Maka ini iso jadi bulu nih Gusti Allah, Bang. Semua kesalahanmu akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Lah bestinya kok. Orang itu kalau dekat sama Allah, beres wae, Bang. Seperti kamu dekat sama besti kamu, punya kekasih, buat cibit, kira-kira marah nggak? Enggak. Jangan kalau dicibit, buat jodoh jatuh ning pecahan, malah gue cekikian. Ya, makanya sama Allah itu yang hub, ya. Wa hubballah wa hubba man ahabbau. Wa ta'limuhu mengajarkan ilmu liman kepada orang la ya'lamu yang tidak tahu. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu sodakoton sodakoh. Podo karo sodakoh. Saya di pagi hari ini, kamu mendengarkan ilmu dari saya menyampaikan ilmu, sama saja saya sedang sodakoh kepada kamu. Wabadluhu dan menyampaikan ilmu li ahli kepada ahlinya. Kurbaton pendekatan kepada Allah. Kamu menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang ahli ilmu. Makanya kalau ada santri
Diajarin ilmu malah nguntah ngantuk, turu, wis rasa digugah. Ora pakai ngalim. Ini besok nang ngalim itu malah mandorot ning tengah umat. Ada santri wis pengen boyong lagi boyong ae. Ojo mbok paksakan. Kenapa? Gak ahli ilmu itu. Nanti kalau dipaksakan jadi koyok Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini muridnya siapa? Muridnya siapa? Malaikat Jibril. Apa yang terjadi setelah dia alim di tengah umat, menyesatkan umat, membuat pedit emas. Musa As-Samiri. Persis seperti itu di Demak ini ada ulama besar nomor 2 yang paling alim setelah Kanjeng Sunan Kalijogo. Siapa mereka? Siti Jenar. Siti Jenar itu mengambil ilmu dengan cara nyolong-nyolong. Siti Jenar itu Sunan Bonang menyampaikan ilmu kepada Sunan Kalijogo di tengah lautan. Siti Jenar ada di dalam tanah berupa cacing, nyolong-nyolong. Makanya nak mondok aja nyolong-nyolong. Kowe nak mulai kudu izin. Nak teko yo izin. Semuanya kamu nggak berani ngomong sama saya, izinnya sama si cantik. Ya semuanya tidak ketemu sama saya WA, Ustaz. Alhamdulillah saya sudah di pondok, doakan. Semoga cepat payu kawin. Ya. Santri mulai wis ra izin, tekone pondok ya ora izin. Kowe iki koyo pite wae izin lho. Kakak. Wedi saya izin kok, Mbek gitu. Ya kamu pulang dari pondok wis ra izin, tekone pondok ra izin. Paham dul? Kowe nak mulai izin. Tuh, niru Gopuri lho. Siapa namanya? Abdurrahman nih lho. Kemarin kamu datang gak izin sama saya? Wajah we. Mana jadi Musa As-Samiri bebe. Jadi apa? Itu lho, apa tadi? Siti Jenar. Siti Jenar itu belajar orang izin. Belajar sing izin. Ojo dimentuk ilmu itu bisa madoroti, ilmu itu bisa madorot. Madorot membahayakan. Wis ndang, kowe punya kitab. Rasa dijenengi kitabmu, lalu kitabmu terlantar. Kitabmu hilang, gara-gara tidak ada namanya. Kesingsal. Terus kan? Kamu setelah ngaji, dengerin. Setelah ngaji, san kitabmu mbok kritakno ngono. Tidak kamu rawat. Terus kan? Tapi apa? Ucap juga meletakkan, tapi kan tempat khusus. Nah, kowe kan daning tempat khusus. Bila kita mau ning dhuwur mesin, ning dhuwur salon, ning dhuwur mimbar, ya kayak ning dhuwur mimbar. Punya kitab itu dimuliakan. Dengerin. Kamu itu kalau sekolah, dengerin. Jangan sekali-kali bukumu mbok ngenekno. Dengerin. Apalagi nyampe bukunya, kitabnya diselempetkin yang gini. Dengerin. Kamu seumpamanya kelak jadi bupati, mesti koruptor. Kowe jadi lurah, bahaya. Kenapa? Tidak takdimul ilm wa ikramuh. Tidak mengagungkan ilmu dan tidak memuliakannya. Dimuliakan. Duit-duit disamai. Orang duit sama ning tempat sampah akeh kresek. Utawa koran-koran. Oh kerdus. Ojo sekali-kali yo dadi samai gak apa-apa. Ojo mbok telanjangi. Kita berdodol, telanjang. Bagaimana hukumnya si Umar berjalan sambil telanjang? Gimana man? Kitab itu begini kan. Saya tidak pernah ngeneno kitab, gak pernah saya. Gak pernah. Kitab itu ngeneno. Pemar. Gila-gila. Kita mbak ngeneno. Coba we dibekuk Gusti Allah. Megang kitab jangan
Dengerin ini. Kitab itu agak ditinggikan. Jangan megang kitab pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Kecuali limdorurah, seperti contoh kamu pengen buka kitab, lah itu baru boleh, nggak masalah. Karena tangan kanannya untuk. Dan kalau buka kitab, ojo ini, dengerin. Asli, saya itu pernah mondok. Ada seorang kiai nah buka kitab sampai gini. Apa yang terjadi? Dengerin. Hidupnya sengsara, matinya sakit bertahun-tahun gak waras-waras. Aku ngerti maksudnya, gen gampang ya. Lo kok orang ini sisa. Adil, dengar gak? Saya ini loh, beli meja ini loh, litakdimil ilm. Saya datang ke mall Kudus, mall Semarang, mall Jogja, mall Bandung, tak rata nih kabeh, mencari meja untuk kitab saya terbaik dan termahal. Dengerin ini, untuk ilmu sebabnya. Ini nanti tak pengen saya ganti. Yang terbaik, yang termahal. Saya itu kalau beli baju pasti aku pilih yang paling bagus. Kenapa? Lita'dimil ilm, memuliakan ilmu. Di organ tubuh ini ada ilmu, dimuliakan. Bukan kita pengen pamer dengan baju yang bagus, enggak. Tapi ini ada ilmu, muliakan. Paham? Lita'dimil ilm. Begitu juga kalau makan jangan kenyang, karena sesungguhnya orang itu kalau makan kenyang, sesungguhnya dia sedang melecehkan ilmu. Karena orang itu kalau perutnya kenyang, itu ilmunya bisa melayang. Penyakitnya ilmu adalah lupa. Orang lupa gara-gara kenyang. Santri kalau masyarakat awam beda. Masyarakat awam butuh tenaga yang kuat, makanya harus kenyang. Tapi kalau santri jangan kenyang. Berapa suap kalau makan? 1000 suap. Santri itu 9 suapan, niru Kanjeng Nabi. Kalau santri tidak niru Kanjeng Nabi, lah terus niru Kanjeng Nabi sopo? Lah kowe niru Kanjeng Nabi kok jumlah bojone goblok. Poligami alasannya ngikuti sunai Kanjeng Nabi. Boyo mangane bareng. Rasulullah itu kalau makan berapa suapan? 9 suapan. Kanjeng Nabi itu gak pernah jajan. Dan niru Kanjeng Nabi gini, niru Kanjeng Nabi jumlah bojone. Poleng kama kola Firly. Poleng. Niru Kanjeng Nabi itu nggak pernah jajan. Aku belum pernah menemukan hadis Rasulullah jalan sambil cekelan es teh, belum pernah. Dengarin ini, Rasulullah itu tidak pernah menggunakan harta illa lidorurati, kecuali benar-benar darurat. Kalau Rasulullah menggunakan harta benar-benar darurat, yon jajan, nah kapan wis sentik, cara mangan nih nyawani melayang. Paham guys? Kemarin jajan gak? Jajan kan? Khawatir nak ilatmu protol. Saya ini di Al Mubarak sudah 23 tahun gak pernah jajan di warung-warung nih. Gak pernah cekelan es krim ya pernah. Yang tadi saya sama kamu yang ngalim saya kan. Paham guys? Paham pesan jajan. Kalau perlu jangan menggunakan uang. Makan di dapur cukup. Ngono kok. Ya Rob. Woi, dengarin ini. Niru Kanjeng Nabi yang totalitas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa Rasul ahabba ilaihi min siwahum. Tidak bisa dikatakan mukmin yang sejati, yang sempurna, sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada semuanya. Bagaimana caranya mencintai baginda Rasul? Caranya ikuti uswah. Uswah itu suri tauladan.
Contoh, paham? Contoh nih Kanjeng Nabi. Rasulullah makan nggak pernah kenyang. Ini orang kau elok bisa tajudin bisnis ini berhasil gantian tercepat entek. Semoga berkah. Subhanakallahumma